Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan saat ini kalian tetap sehat dan juga semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Jadi hari ini sebelum ibu mulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian materi yang akan kita bahas hari ini mengenai pernikahan dalam Islam. Nanti akan ibu share PPT-nya ya. Yang akan kita bahas pertama mengenai anjuran situ. Di situ terdapat artinya yang artinya dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengakhiri nikmat Allah? Nah, selanjutnya ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian yang tadi, hukum, tujuan, dan juga hikmah. Yang kedua, kita masuki subbab yang kedua tentang tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi, anjuran menikah ini juga sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Nah, seperti terdapat pada surat Ar-Rum yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, selanjutnya, tujuan pernikahan itu ada untuk membentengi akhlak. Jadi, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendapatkan keturunan, menyambung silaturahmi, dan juga menegakkan rumah tangga yang Islam. Kemudian ada hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu mendapatkan ketenangan dan ridho dari Allah, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Selanjutnya ada terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Lalu yang terakhir, hikmahnya yaitu terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Lalu ada hukum pernikahan. Di sini ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama yaitu ada hukum wajib, sunnah, mubah, haram, dan juga makruh. Nah, dari kelima itu, kenapa disebut demikian? Disebut wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga di mana berada dalam kondisi yang sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Jadi itu anjurannya sangat diwajibkan.
Lalu yang kedua, sunnah. Hukum sunnah apabila mereka yang sudah mampu tapi masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Maka hal tersebut pernikahan disunahkan. Lalu ada mubah. Dikatakan mubah jika seorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Nah, kemudian ada makruh. Makruh di sini apabila seorang akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak, juga mampu menahan diri dari berbuat zina. Yang terakhir ada haram. Kenapa dikatakan haram? Jadi dikatakan haram itu apabila seorang telah menikah, justru ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan juga batin. Nah, setelah dari beberapa poin-poin yang disampaikan tadi, mungkin sekiranya ada pertanyaan dari anak-anak semuanya, bisa disampaikan. Jika tidak ada, Ibu cukupkan. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.